Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf sebelumnya karena beberapa minggu yang lalu saya tidak upload devotion dikarenakan kita sedang mengadakan atau persiapan Natal. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita dapat kembali lagi untuk merenungkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya biarlah di bulan ini, yaitu bulan November, Tuhan tetap menyertai dan selalu melindungi kita. Sebab tangan Tuhanlah yang baik selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, hari ini tema saya adalah iman yang mengubahkan. Saya percaya bahwa iman di dalam Kristus akan mengubahkan kehidupan kita. Mungkin keadaan luar kita tidak berubah, tetapi kalau iman atau di dalam diri kita berubah, saya percaya bahwa kehidupan di luar tidak akan mempengaruhi diri kita, tetapi hidup kita dapat berpengaruh untuk kebesaran nama Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami kembali dalam merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap apa yang kami renungkan, setiap kami dengarkan, Tuhan dapat mengubahkan kehidupan kami. Sebab kami percaya bahwa perkataan manusia terbatas, tapi firman-Mu tidak terbatas. Kami percaya Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu lah yang dapat mengubahkan kehidupan kami, dan kebenaran firman-Mu lah yang dapat melindungi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah baik Bapak Ibu, saya ambil dari kitab Mazmur. Mazmur 144 ayat 1-2. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasamu. Nah, hari ini saya akan mengambil tema yaitu pause to prepare. Ya, berhenti sejenak untuk mempersiapkan diri. Menjelang Natal, Bapak Ibu, saya percaya adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan diri kita. Karena kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, maka Natal demi Natal, tahun baru demi tahun baru akan lewat. Tetapi kalau kita mempersiapkan diri, baik itu secara hati dan secara pikiran, saya percaya apapun ya message yang akan kita dapatkan atau peristiwa yang kita dapatkan dalam momen Natal, kita akan mendapatkan kebebasan sepenuhnya, kita akan mendapatkan pemulihan, dan kita mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang disampaikan. Nah, saya tahu bahwa keadaan tidak menjadi lebih mudah akhir-akhir ini. Ya, peperangan terus terjadi. Tapi saya percaya Bapak Ibu, di saat kita berada di dalam naungan yang maha kuasa, di situ kita mengalami perlindungan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Saya ambil dari 1 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Lalu Daud pergi dari sana. Yaitu pada saat itu Bapak Ibu, Daud pergi karena mau dibunuh oleh Saul. Padahal Daud sudah membela, Daud sudah melakukan yang terbaik. Tetapi karena kecemburuan, karena ada lebih dekat dengan keluarganya, ada rasa tidak suka Saul kepada Daud, akhirnya Saul ingin membunuh Daud. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri. Nah, singkat ceritanya ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarga yang mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Dan kira-kira 400 orang. Ayat yang ketiga. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkan ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Ayat yang keempat berkata, lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di gunung. Ayat yang kelima, yuk sama-sama kita baca. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, jangan tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Nah Bapak Ibu, hal pertama yang harus kita ingat adalah momen pause, adalah momen untuk evaluasi. Setiap tahun kita merayakan Natal. Setiap hari kita hidup, setiap minggu kita beribadah. Nah pertanyaannya, apakah kita ada waktu untuk mengevaluasi hidup kita? Baik dalam kesehatan, baik dalam hal rohani, baik dalam pekerjaan dan sebagainya. Ya, di gereja kami memiliki kebiasaan yaitu bahwa setiap tahun mengakhiri tahun kita menulis ya yang namanya doa dan harapan. Nah, di saat kita menulis doa dan harapan, Bapak Ibu dalam Tuhan, biasanya kita mulai start from zero. Saya pengen punya rumah, saya pengen punya pasangan, saya pengen sehat, saya pengen ini, saya pengen mulai diet, dan sebagainya.
Tetapi kalau kita hanya menuliskan dan tanpa mengevaluasi, maka hasilnya akan menjadi sia-sia. Karena itu penting yang namanya evaluasi. 1 Samuel 22 ayat 1 berkata, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Nah, Gua Adulam adalah sebuah simbol tempat perlindungan, adalah simbol tempat persiapan. Nah, kata adulam diambil dari kata adulam, asal kata adlei, yang artinya adalah keadilan bagi manusia atau keadilan Kristus. Jadi di saat kita berdiam diri, kita mengevaluasi, kita akan sadar bagaimana keadilan Tuhan dan keadilan Kristus yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kata keadilan yang artinya apa, Bapak Ibu? Di saat kita mengevaluasi diri, kita berhenti. Mungkin kita menghadapi sebuah tantangan, lalu kita berhenti. Jangan mengevaluasi tentang hidup kita, tapi ingatlah bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita melihat keadaan, kita evaluasi kenapa kok seperti itu dan sebagainya. Kalau kita fokusnya kepada sebuah permasalahan, maka permasalahan itu menjadi semakin besar. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, ya, kalau dulu Tuhan tolong, hari ini aku tolong. Kalau di Alkitab Tuhan berkata bahwa Tuhan menolong Daud, Tuhan menolong Yusuf, Tuhan menolong Daniel, Tuhan menolong umat pilihannya. Saya percaya bahwa Tuhan juga pasti menolong saya. Saya percaya bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib pasti menyelamatkan. Bukan hanya menyelamatkan, tapi memberikan kuasa. Nah, evaluasi yang terpenting adalah evaluasi untuk Tuhan. Bukan untuk kita. Tuhan mengapa? Kalau memang engkau gagal, engkau salah, engkau melakukan dosa, satu hal, bertobat. Evaluasi kembali. Lalu apa? Kembali kepada firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang telah difirmankannya pasti akan digenapi. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Mazmur 57 ayat 1 sampai 5 adalah sebuah kata-kata dari Daud pada saat ia lari. Ya, saya bacakan ayat yang kedua saja, Bapak Ibu, sampai ayat ketiga. Bapak Ibu bisa baca sampai ayat yang kelima. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Saya suka Bapak Ibu ayat 3 berkata seperti ini. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Bapak Ibu, saya tahu permasalahan mungkin yang engkau hadapi berat, baik keluarga, kesehatan, baik pekerjaan, baik bisnis, baik pelayanan dan sebagainya. Tapi di saat engkau berserah kepada Tuhan, engkau berpaut kepada Kristus, Tuhan berkata bahwa Allah yang akan menyelesaikan bagi setiap kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu, momen paus adalah momen menerima mujizat. Tidak hanya menerima mujizat, tapi menjadi mujizat. Perhatikan ayat yang ke 1b berkata seperti ini. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, namanya orang sembunyi supaya tidak diketahui. Namanya orang sembunyi supaya tidak ada yang tahu dan tidak ada yang menemukannya. Ya, zaman dulu Bapak Ibu tidak seperti zaman sekarang. Mungkin ada WhatsApp, Telegram, Instagram, tidak ada update status. Ya, tetapi keluarganya tahu. Ya, dan pergilah mereka ke sana mendapatkan Daud. Tidak hanya itu, ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepada setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Ya, maka menjadi pemimpin mereka, maka ia, yaitu Daud, menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dia ada kira-kira 400 orang. Nah, Bapak Ibu coba bayangkan, lebih mudah mana 400 orang mencari Daud, atau Saul dan juga tentaranya, yaitu kerajaannya mencari Daud. Pasti Bapak Ibu dalam Tuhan lebih mudah, ya, yaitu Saul mencari Daud. Tetapi hari ini yuk kita belajar. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Justru Tuhan kirim orang-orang yang mungkin bermasalah. Ya, tetapi orang-orang yang dikirim menjadi bermasalah itu Bapak Ibu, ya, dan Daud memimpinnya. Daud mengubah kehidupannya menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang teguh, dan pribadi-pribadi yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, meskipun engkau sembunyi, percayalah apapun yang terjadi, Tuhan bisa kirim mujizat Tuhan. Tetapi di saat engkau menerima mujizat Tuhan itu, jadilah mujizat untuk setiap orang. Nah, saya percaya Bapak Ibu, di saat engkau berhenti sejenak, engkau berevaluasi, itu adalah waktu di mana engkau menerima mujizat dan juga menjadi mujizat. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, tidak ada satupun yang dapat bersembunyi. Ya, tidak ada satupun yang dapat bersembunyi kepada Kristus. Tetapi satu hal yang saya mau katakan juga, tidak ada satupun yang dapat membahayakan kamu di saat engkau bersembunyi di dalam Kristus. Ya, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Dan yang terakhir Bapak Ibu dalam Tuhan, ya, momen paus adalah momen moving forward. Tidak hanya evaluasi, tidak hanya menerima mujizat dan menjadi mujizat, tapi di saat engkau berhenti sejenak untuk mengevaluasi, ya, teruslah berdiri. Ya, jangan hanya paus saja berhenti, tapi segeralah berdiri dan untuk melangkah maju. Perhatikan, tetapi Gad Nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Paus boleh, tapi jangan lama-lama. Berhenti sejenak boleh, tapi jangan lama-lama. Istirahat boleh, tapi jangan lama-lama. Berdirilah, majulah. Tuhan beserta setiap kita semua. Ya, kalau kita udah berani evaluasi kehidupan kita dan kita sadar bahwa kita adalah manusia lemah dan kita tahu Bapak Ibu kita kembali kepada Tuhan. Lalu yang terjadi adalah kita menerima anugerah. Anugerah mujizat bukan hanya sekedar uang, tapi hikmat, tetapi kekuatan daripada Tuhan, damai sejahtera. Jadilah itu menjadi sebuah pengalaman untuk membagikan mujizat kepada orang lain. Lalu berdirilah, bergeraklah. Ya, percayalah bahwa Tuhan berperang ganti kita. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan, sedang menghadapi musim-musim yang baru. Setiap mereka yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah Engkau kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengalami jalan buntu Engkau berikan terobosan. Biarlah setiap mereka yang mungkin mengalami jalan buntu, mereka dapat mengevaluasi dan mereka tetap bersandar kepada Engkau. Sebab di saat kami bersandar kepada Engkau, tidak ada yang membahayakan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.